soal ini membahas mengenai HIV atau AIDS. Jadi pertama kalian akan diarahkan pada suatu website yang berisi artikel tentang penyakit AIDS. Tapi kalian juga harus membaca atau mencari materi lain supaya kalian bisa memahami AIDS dengan lebih baik. Nah, di sini yang jadi pertanyaan itu ada dua. Yang pertama, apa sih penyebabnya? Yang kedua, apa yang diserang? Jadi kerancuan tentang HIV AIDS juga saya akan bahas di sini. Jangan sampai kalian menyamakan HIV dengan AIDS karena mereka adalah dua istilah yang berbeda. Oke, kita mulai dulu HIV atau AIDS. Ada sedikit tambahan dari saya yaitu tentang penularan. Jadi penularannya adalah melalui cairan tubuh. Jadi pertama kali ditemukan itu di daerah yang mereka satu sanitasinya kurang. Jadi memang kurang perhatian lah ya dengan kebersihan-kebersihan. Dan yang dimaksud dengan cairan tubuh ini ada beberapa, selain droplet atau melalui air liur, ada juga melalui cairan lain, yaitu melalui hubungan seksual. Terutama pada mereka yang homoseksual, itu karena melakukannya secara menyimpang, resiko untuk penularannya menjadi lebih besar. Kemudian selain melalui itu hubungan seksual, ada lagi melalui jarum suntik. Nah, ini yang juga bahaya, jadi saling bertukar jarum suntik, akhirnya karena darah yang ini tertular ke darah yang sana, akhirnya penyakitnya, virusnya ikut tertular. Tapi masalah penularan ini sebenarnya nggak dipertanyakan dari soal, jadi hanya untuk pengetahuan tambahan aja. Nah, sekarang masuk ke yang ditanyakan nih. Yang pertama adalah penyebabnya. Penyebabnya itu sebenarnya HIV. Jadi di sini jangan sampai salah bahwa HIV dan AIDS itu bukan sesuatu yang sama. HIV itu kepanjangan dari Human Immunodeficiency Virus. Jadi Human Immunodeficiency Virus disingkat HIV. Ini adalah sejenis retrovirus. Retrovirus itu virus yang punya struktur berbeda dari virus yang normal. Jadi ada yang retrovirus, ada yang virus biasa. Kalian cukup tahu sampai itu aja. Jadi dia golongan retrovirus, punya struktur yang berbeda dari virus pada umumnya. Bisa ditularkan melalui cairan tubuh. Nah, sekarang AIDS itu apa? Kalau tadi penyakitnya disebabkan oleh ini adalah virusnya. Ketika virus ini masuk ke tubuh dan menginfeksi, infeksinya lama-lama menjadi AIDS. Artinya infeksi yang udah benar-benar parah sampai di tubuh manusia bisa menyebabkan ini itu sampai kematian, itu sudah sampai tahap AIDS. Jadi orang yang disebut penderita AIDS itu adalah mereka yang terkena infeksi HIV pada tahapan yang udah cukup parah. Jadi ini adalah kondisinya. Ya, kalau itu virusnya, ini kondisinya atau penyakitnya. Jadi itu bedanya. Simpelnya HIV virusnya, AIDS itu penyakitnya. AIDS itu juga kepanjangan nih dari A-nya untuk acquired. Acquired itu artinya didapatkan. Yang ini deficiency syndrome. Jadilah AIDS, jadi acquired immunodeficiency syndrome. Nah, sekarang dampaknya yang diserang adalah sel-sel imun. Nah, jadi AIDS ketika menginfeksi yang diserang adalah sel-sel imun di tubuh manusia. Secara spesifik adalah sel yang namanya limfosit T, CD4+. Kalian nggak harus tahu sampai dalam, karena nanti kalian juga akan pelajari sendiri waktu pembahasan soal sel-sel imun. Ada limfosit B, limfosit T, kemudian limfosit T ada jenis ini, jenis itu. Nah, yang ada limfosit T1 yang jenisnya itu CD4+, dia masuk ke yang penolong. Nah, dengan diserangnya ini, akhirnya imunitas manusia menjadi turun. Jadi manusia nggak punya kekebalan lagi, dan karena inilah manusia jadi mudah terkena infeksi lain. Infeksi-infeksi lain inilah yang sebenarnya mematikan. Jadi bukan AIDS-nya, bukan terserang HIV kemudian langsung mati, tapi enggak. Jadi dia diserang dulu sel-sel imunnya, akhirnya tubuh nggak punya kekebalan, infeksi lain sering masuk. Yang paling sering masuk pertama kali ini infeksi jamur, dan akhirnya lama-lama menyebabkan kematian.